Kapten Manchester United Bruno Fernandes dan kiper Fiorentina David De Gea saling berkirim pesan bernada candaan menjelang laga uji coba antara Manchester United dan Fiorentina yang akan digelar di Old Trafford Sabtu 10 Agustus malam waktu setempat. Dalam video yang diunggah Rabu lalu, Bruno menyapa mantan rekan setimnya itu dengan ucapan jenaka. "Saya harap saya bisa cetak gol ke gawangmu," kata sang gelandang seraya tersenyum dikutip dari laman resmi klub. Tak butuh waktu lama, De Gea pun membalas pesan tersebut dengan nada tak kalah bersahabat. "Bruno, kamu tahu kamu tidak bisa cetak gol ke gawangku. Kalaupun iya, itu karena saya membiarkanmu agar para fans tetap menyanyikan namamu," ujar De Gea melalui video balasan. Ia juga menambahkan, "Saya tak sabar untuk bertemu kalian semua di Old Trafford. Sampai jumpa Sabtu nanti." Pertandingan ini akan menjadi momen emosional bagi De Gea yang untuk pertama kalinya kembali ke Stadion Old Trafford setelah meninggalkan United pada musim panas 2023. Selama 12 tahun membela Setan Merah, De Gea mencatatkan 545 penampilan di semua kompetisi dan menjadi pemain dengan jumlah penampilan ke-7 terbanyak dalam sejarah klub. Bruno dan De Gea dikenal memiliki hubungan dekat selama 3 musim bermain bersama di United. Keduanya merupakan pemain kunci pada era pasca Sir Alex Ferguson dan masing-masing mengoleksi 4 penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year. Sebagai bentuk penghormatan, Bruno Fernandes akan menyerahkan penghargaan khusus kepada De Gea sebelum laga dimulai. Momen ini akan menjadi kesempatan bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan dan penghargaan langsung atas dedikasi sang mantan kiper. Menurut laporan, hampir 60.000 tiket telah terjual untuk laga yang akan menjadi bagian dari ajang pramusim Snapdragon Cup ini. Sementara itu, penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko rela menurunkan permintaan gaji demi gabung Manchester United. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Benjamin Sesko akan menjalani tes medis hari ini sebelum diperkenalkan sebagai penyerang anyar Setan Merah pada hari ini. Untuk mendapatkan penyerang berpaspor Slovenia ini, Manchester United mengeluarkan uang super besar. Masih menurut Fabrizio Romano, Manchester United menebus penyerang 22 tahun itu senilai 85 juta euro atau setara 1,6 triliun. Tak heran jika Manchester United berani mengeluarkan banyak uang untuk Benjamin Sesko. Sebab Manchester United membutuhkan penyerang berkualitas untuk mengarungi musim baru. Kepindahan Benjamin Sesko ke Manchester United akan segera selesai. Sang pemain sudah tiba di Manchester United untuk menjalani tes medis. Sesko merupakan buruan utama Manchester United di musim panas ini. Sang pemain jadi sosok yang didambakan Ruben Amorim untuk memimpin lini serang Setan Merah di musim depan. Setelah proses yang cukup panjang, MU akhirnya mengunci transfer Sesko. Mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan Leipzig untuk transfer sang striker. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU gercep dalam proses transfer Sesko. Mereka akan mencoba menuntaskan transfer sang striker hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Menurut laporan Romano, Sesko dan sang agen langsung bertolak dari Jerman ke Inggris kemarin. Setelah MU mencapai kata sepakat dengan RB Leipzig, Sesko tidak mau menunda kepindahannya. Ia meminta sang agen untuk mengurus penerbangannya ke Manchester. Alhasil, pada hari Kamis 7 Agustus 2025, Sesko dan sang agen sudah mendarat di Manchester untuk menuntaskan transfernya ke Manchester United. Menurut laporan Romano, Sesko akan menjalani tes medis di Manchester United pada hari ini waktu setempat. Ia akan menjalani tes medis tersebut di markas latihan MU Carrington. Setelah itu, ia akan menjalani sesi penandatanganan kontrak di MU. MU berencana untuk memperkenalkan Sesko sebagai pemain baru mereka pada hari Sabtu besok saat mereka berhadapan dengan Fiorentina di laga uji coba. Manchester United membayar harga yang cukup mahal untuk bisa mendapatkan jasa sang striker. MU membayar paket tawaran sekitar 85 juta euro ke Die Roten Bulan untuk mengamankan jasa Sesko. Sementara itu, Manchester United dilaporkan bersedia melepaskan Alejandro Garnacho dengan valuasi 50 juta pounds di tengah ketertarikan serius dari Chelsea. Menurut laporan BBC, United telah menyesuaikan harga jual Garnacho menjadi 50 juta pounds atau setara 1,1 triliun. Penurunan valuasi ini diambil setelah manajer Ruben Amorim secara gamblang menyarankan sang sayap untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Garnacho yang menginjak usia 21 tahun dilaporkan hanya memiliki 2 pertimbangan utama. Dia akan bertahan di Old Trafford atau memilih bergabung dengan Chelsea. The Athletic mengonfirmasi bahwa Chelsea kini mempercepat diskusi untuk merekrut Garnacho. Klub London Barat tersebut serius mengincar layanan winger muda berbakat ini.
Manchester United memasukkan nama striker Juventus Dusan Vlahovic sebagai alternatif jika mereka gagal merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Kabar itu diutarakan pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano dalam unggahan di Instagram. Juventus ingin melepas Vlahovic dengan biaya transfer yang jauh lebih murah. Pemain timnas Serbia itu menjadi opsi cadangan yang layak. Saat ini, Manchester United harus bertarung dengan Newcastle United untuk berebut tanda tangan Sesko. Keduanya dikabarkan Romano sudah mengajukan proposal penawaran resmi sebesar 69,7 juta pounds kepada Leipzig. Sementara itu, legenda Manchester United Rio Ferdinand meyakini Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo bakal membuat setan merah semakin berbahaya. Keduanya telah membuktikan di tim sebelumnya. Melansir Detik Sport, MU memboyong dua pemain yang punya torehan apik di Liga Inggris bersama klub sebelumnya. Dua pemain itu yakni Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Cunha yang berasal dari Brasil mampu mengemas 29 gol dan 13 assist dari 82 laga bersama Wolves. Mbeumo tak kalah menjanjikan dengan mencetak 42 gol dan 30 assist dari 136 penampilan dengan The Bees. Menilik dari catatan tersebut, Cunha dan Mbeumo diharapkan bisa menambah variasi serangan setan merah. Apalagi keduanya bisa bermain di sejumlah posisi. Cunha bisa bermain di sayap kiri maupun gelandang serang. Mbeumo biasa berposisi di sayap kanan dan juga gelandang serang. Rio Ferdinand yakin Cunha dan Mbeumo mampu menjawab ekspektasi di atas. Meski yakin, Ferdinand menegaskan keduanya harus segera membuktikan diri di lapangan. Saya menghabiskan sedikit waktu dengan Cunha, karakter dan kepribadiannya menunjukkan bahwa dia akan menerima tekanan itu. Anak yang sangat percaya diri, bebas bergerak, mentalitas Brasilnya. Saya di sini, saya akan menunjukkan kemampuan saya, yang menyenangkan untuk dilihat. Ujar Ferdinand dikutip dari Talksport. Namun sekali lagi kita harus bersabar dan melihat, tapi Mbeumo juga sangat menarik minat saya. Ada sisi serius dalam dirinya. Ada profesionalisme di sana yang akan meningkatkan sekitarnya juga. Saya pikir dia bekerja keras di dalam dan di luar lapangan. Tutupnya. Manchester United bisa berhemat dengan merekrut 3 pemain murah yang bakal menjadi tandem Bruno Fernandes. Sistem 3-4-3 Ruben Amorim sangat membutuhkan gelandang atletis untuk bermain bersama Bruno Fernandes. Sementara keuangan MU sedang ketat, jadi kecil kemungkinan mereka akan menghabiskan banyak uang untuk opsi-opsi menarik yang sudah terbukti di Liga Inggris, seperti Carlos Baleba atau Adam Wharton. Gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney, batal gabung Ipswich Town. Pemain berusia 23 tahun ini siap bermain di Premier League setelah tampil impresif di bawah arahan Michael Carrick musim lalu. Hackney adalah playmaker yang mampu membelah pertahanan dengan umpan-umpan progresif. Saat tidak menguasai bola, ia mampu menjangkau area yang luar biasa. Ia hampir sempurna memenuhi kriteria gelandang energik yang dibutuhkan untuk menjadi rekan Fernandes secara efektif dan akan tersedia dengan harga 20 juta. Lucien Agoume akan segera mengamankan kepindahan besar. Dan United akan lebih bijaksana jika memastikan Old Trafford menjadi langkah selanjutnya setelah Sevilla. Pemain berusia 23 tahun ini dengan tinggi 198 cm memiliki fisik yang kuat dan gemar melakukan tackle, meskipun ada sisi permainannya yang sedikit ceroboh yang perlu ia singkirkan. Agoume bersinar untuk Prancis di kejuaraan Eropa U21 dan sebelumnya dikaitkan dengan kepindahannya ke Arsenal. United membutuhkan peraih bola yang kuat dan mampu mengoper atau membawa bola keluar dari bahaya. Agoume akan memenuhi kriteria tersebut dan kabarnya dihargai hanya 20 juta pounds. Sementara insting bertahan Lamine Camara sungguh menakjubkan. Ia menyukai pertaruhan yang bisa jadi merugikan dalam sistem 3-4-3, tetapi ia juga memiliki kecepatan pemulihan yang impresif. Pemain berusia 21 tahun ini mencuri perhatian ketika Senegal mengalahkan Inggris 3-1 di City Ground awal tahun ini, melanjutkan performa apiknya untuk Monaco. Camara memiliki umpan panjang yang akurat dan seringkali mengincar bola progresif daripada bola aman ke rekan setim di sebelahnya. Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Ahmad akan menjadi pilihan utama. Ia masih perlu berkembang, tetapi dengan harga yang dilaporkan sebesar 40 juta pounds, Camara bisa menjadi pilihan yang menguntungkan jika United bersedia mengambilnya.